Pak Bakti, selamat siang. Selamat siang. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Bakti. Siap. Seputar dengan BK yang pelayanan sudah selama ini Pak Bakti lakukan terhadap salah satunya ya pelanggaran anak-anak begitu. Nah, yang akan kami diskusikan nanti berupa keyakinan kelas. Kemudian ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya. Terus bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, sama nanti pelayanan kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, selama ini kan anak-anak itu tiba-tiba langsung tahu ya aturan yang ada di sekolah gitu, tanpa mereka itu diberikan kesempatan dulu untuk menyampaikan keyakinannya, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan begitu. Nah, kalaupun misalnya ada sesuatu yang dilanggar, itu bentuk konsekuensi yang mereka dapatkan itu seperti apa, itu kan mereka jarang mendapatkan hal seperti itu gitu. Nah, maka perlu adanya keyakinan kelas ya, termasuk juga keyakinan sekolah yang dalam pembentukannya keyakinan itu kita melibatkan seorang anak gitu. Kalau dari BK sendiri, sebuah keyakinan itu dalam saat ketika bimbingan konseling itu sudah diterapkan atau belum selama ini kira-kira? Terima kasih Bu. Kalau keyakinan di kelas itu semacam kayak rule kita penguasaan kelas ya, kurang seperti itu. Kalau keyakinan di kelas kita di BK itu membuat kesepakatan. Buat kesepakatan antara lain misalnya selama penjelasan kami atau di BK, terutama saya dengan saya itu pertama handphone. Handphone, kalau seandainya saya tidak menggunakan handphone, berarti handphone kita arahkan untuk disimpan. Kalau nanti pembelajaran saya menggunakan handphone, baru handphone dihilangkan. Jelaskan seperti itu. Terus dalam berpendapat apapun nanti yang saya menjelaskan, anak dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi di tengah dengan cara yaitu mengacungkan tangannya, silakan kalau mau berpendapat atau bertanya dipersilakan. Nanti di sana kita akan terjalin namanya diskusi, seperti itu. Terus untuk keyakinan yang lain, kita meyakinkan bahwa anak di dalam kelas itu ya kita buat kelas itu menjadi kondusif, menjadi nyaman ya untuk pembelajaran. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Anak juga biar mengeksplor apa yang dia miliki, biar bisa berkembang lah istilahnya. Juga tidak ada tekanan di anak. Jadi mungkin ada beberapa yang tekanan. Terus kalau di BK mungkin kurang, tidak ada tekanan Bu ya, tidak ada PR juga, tidak ada apa ya sifatnya yang penugasan secara akademik. Jadi mungkin kalau di BK lebih enjoy. Seperti itu. Nah, kayak tadi penggunaan HP, terus menjaga kedisiplinan di kelas tadi itu berdasarkan kesepakatan di anak atau memang yang sudah menetapkan hal tersebut jenengan atau bagaimana Pak? Kalau di awal saya memicu dulu pernyataan sama pertanyaan, bagaimana kalau HP disimpan terlebih dahulu, terus anak-anak menyampaikan oh ya setuju, terus kita sampaikan kenapa sih kok HP harus disimpan, kita juga jelaskan. Jadi tidak asal anak-anak HP disimpan, nggak boleh. Jadi kita harus menyampaikan kenapa kok HP harus disimpan, kenapa kok nanti sewaktu kegiatan baru HP dipakai, seperti itu. Jadi kita jelaskan sebab akibatnya. Artinya keyakinan masing-masing kelas itu sudah terbentuk dari pelayanan kita sendiri gitu ya. Baik, oke. Nah, kemarin kami juga sudah melakukan penyusunan itu Pak di kelas 9B dan bertanya bagaimana akhirnya terbentuk keyakinan kelas itu anak-anak harus menjaga kebersihan dan ketertiban serta saling menghormati antar semua warga yang ada di kelasnya begitu. Nah, kita masuk. Nah, ternyata manusia itu Pak Bakti mungkin juga selaku BK juga sudah mengetahui. Jadi anak-anak itu kenapa kok melakukan suatu pelanggaran itu ternyata sebabnya itu
ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi begitu. Nah, cenderung ada beberapa guru yang misalkan anak-anak tidur langsung dijas, pecah kayak ngantukan, tiduran, sering tidur di kelas seperti itu. Ternyata kebutuhan anak itu memiliki, tidak hanya anak tapi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, ya lebih ke kebutuhan secara biologisnya, kasih sayang, karena kita ketahui bahwa anak-anak di sekolah kita itu cenderung dari anak-anak keluarga broken home, ya mungkin dari kasih sayangnya kurang. Betul. Terus penguasaan itu dari dia ingin diakui, dari kemampuannya, kebebasan, ingin bebas. Selama ini kan Bapak Ibu guru kalau membuat aturan ya seperti tadi, nggak boleh pakai HP, tidak disampaikan alasannya kenapa. Nah itu harapannya ada alasan yang disampaikan, kenapa kok tidak mainan HP, tidak nge-game itu saat pembelajaran itu apa. Nah, sama kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Yang pasti kan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu anak harus senang, ya, seperti itu. Nah, untuk yang kelima dasar itu tadi, ternyata kan kemarin saya sudah melakukan praktek juga tentang segitiga restitusi nih Pak. Mengambil satu anak yang memang bermasalah ketika pembelajaran saya, Bapak kan selaku BK kelas 9 itu sering meletakkan kepalanya di meja. Terus banyak Bapak Ibu guru yang menyampaikan kelas 9 ini mengalami penurunan area di 9J. Terus saya menanyai gitu, ternyata salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kebutuhan akan kasih sayang ya, dari orang tuanya. Nah, untuk penanganan yang BK sudah lakukan ketika konseling gitu, juga ada anak yang memang melakukan pelanggaran yang ingin diakui dengan lain. Nah itu dari BK sendiri untuk biar kebutuhan anak ini terpenuhi begitu, tidak hanya melihat dari segi yang melakukan kesalahan, itu tindakan apa yang sudah dilakukan BK dalam pelayanan terutama untuk Arya karena kebutuhan kasih sayang ya. Nah, itu biasanya yang saya lakukan itu sering melakukan say hello. Jadi semacam apa ya, jadi anak merasa diperhatikan, diperhatikan. Nah selain itu diajak diskusi, di ngobrol. Selain itu biasanya anak seperti ini butuh kasih sayang, butuh belayan. Nah kalau sama saya, karena sama laki-laki Bu, jadi kita rangkul. Karena kita sama laki-laki ya. Karena kemarin saya pancing untuk mau tidak bercerita dengan Bu Balu, dia tidak membentengi, dia tidak berkenan begitu ya. Mungkin ada samaan gender itu perlu ya, juga itu perlu guys. Itu perlu karena kadang-kadang kalau terutama untuk cowok, untuk putra itu biasanya kalau dengan mohon maaf guru putri itu kadang belum bisa los untuk mengeluarkan itu. Kadang juga namanya anak-anak masih ada malu-malu. Apalagi Arya itu kalau hal yang seperti ini kayaknya dia agak tertutup. Betul sekali. Agak tertutup untuk diajak diskusi. Nah, saya tanya sudah diskusi dengan ibu juga tidak dilakukan itu dari beliau. Ya berarti dengan cara merangkulnya itu tadi ya Pak. Nah kalau untuk yang anak yang tergolong bandel, kita juga selain merangkul juga perlu ada ketegasan mungkin seperti itu. Nah untuk yang pada kategori yang di luar dari itu yang memang melakukan pelanggaran karena memang ya anaknya negatif gitu, itu bagaimana dari kita? Kalau negatif biasanya saya bergaul dulu sih dengan anaknya. Misalnya anaknya mainnya sukanya apa. Nah biasanya saya menyelami dulu dia hobinya apa, sukanya apa. Kadang-kadang saya main ke rumahnya untuk melihat seperti itu. Itu kita dekati di situ. Seandainya nanti dia suka otomotif, biasa berusaha untuk suka otomotif. Meskipun saya secara pribadi nggak suka gitu. Nggak suka, nggak tahu. Nah nanti dengan itu hubungan kita ngobrolnya kan nyambung. Nah setelah nyambung, nah mungkin baru nanti kita masuk ke yang lain, biasanya akan masuk kan sama. Nah kalau seandainya saya secara pribadi nggak bisa, nanti saya pakai teman yang lain.
Jadi saya lewat teman sebaya lah istilahnya. Teman sebaya nanti kira-kira dia suka apa, kira-kira dia bagaimana. Nah, beberapa poin-poin penting ini nanti kita serap, kita pelajari, baru nanti kita bisa masuk ke anak. Oke, baik Pak. Masuk gambarannya tadi. Berarti artinya kita berlaku bisa jadi tadi teman dan betul. Juga pas ketika butuh kasih sayang ya kita merangkulnya ya orang tua. Betul. Nah ini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah saya berpendapat bahwa BK itu kemungkinan sudah melakukan ke-5 posisi ini gitu. Nah, karena kan posisinya ada yang pertama penghukum, langsung memberikan hukuman gitu. Nah tipe ini itu tipe yang sifatnya spontan gitu loh Pak, hukuman yang tanpa disetujui oleh murid, yang penting kita hukum gitu. Terus tipe yang kedua itu sebagai membuat rasa bersalah, misalnya kayak tadi dengan cara merangkul, tapi juga kita mengingatkan bagaimana kondisi orang tua dengan cara seperti itu. Terus bagaimana nanti kedepannya kamu akan jadi seperti apa. Nah seperti itu. Terus juga yang ketiga seperti yang Bapak tadi sampaikan, tipe sebagai posisi sebagai teman. Nah terus yang keempatnya adalah sebagai pengamat. Nah karena kan kita kalau mau memberikan hukuman harus ada data ya, tidak mungkin kok memberikan betul. Terus yang paling ideal adalah tipe sebagai manajer. Sebenarnya ke-5 posisi itu tuh nggak ada yang maksudnya bisa kita lakukan berbarengan gitu ya. Karena melihat kondisi anak, nggak cukup anak itu dijadikan teman terus. Nanti kalau misalnya kita udah terlanjur ya nyaman malah kepenak Nah maka perlu juga kita sebagai penghukum. Kenapa? Karena sudah diberitahu berkali-kali, sudah menerima konsekuensi tapi tidak jera, maka kita juga sebenarnya bisa seperti itu. Nah untuk kita sendiri dalam penanganannya lebih condong ke 5 posisi kontrol itu yang mana? Hukum, buat rasa bersalah, teman, pengamat, atau manajer. Kalau di BK itu sebenarnya lebih ke teman. Ya karena untuk diskusi dan sebagainya lebih ke sana. Teman, tetapi tadi saya sampaikan sebenarnya teman itu juga kita membuat batasan. Jangan sampai nanti anak-anak juga terlena. Jangan sampai terlena bahwa itu teman saya kok. Terus akhirnya dari dia melunjak. Jadi kita ada batas-batasnya, kapan kita teman, kapan nanti saatnya saya sebagai guru, kapan saatnya sebagai pendidik, kapan saatnya saya nanti di luar juga beda lagi. Nah itu nanti kita menjadi juga anak, jangan sampai anak terus menyatukan semuanya jadi sama. Jadi kita ada pembatasnya lah seperti itu. Oke. Nah mungkin juga bisa diterapkan sebagai manajer Pak. Di manajer ini itu peran guru itu bisa teman itu bisa masuk di bagian manajer ya Pak ya. Iya, mengontrol. Betul. Jadi diberikan pengertian, menanyai dulu kenapa mereka melakukan kesalahan, terus juga dalam menentukan hukuman yang diberikan itu ada kesepakatan itu dari si peserta didik itu juga. Jadi mereka ada pembelajaran yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut gitu. Jadi tidak hanya sekedar saya nggak boleh melakukan itu lagi karena memang nggak boleh, tidak hanya seperti itu, tapi tidak melakukan itu tuh ya karena memang dia sadar itu dilarang, tidak boleh, tidak baik buat saya, dan kedepannya saya harus bagaimana ya, seperti itu. Nah masuk ke segitiga restitusi. Restitusi ini kan sebenarnya tujuannya untuk mengembalikan anak yang tadinya dia melakukan sebuah kesalahan. Nah itu biar dia bisa kembali lagi ke lingkungannya, tapi
dengan mengembalikan kekuatannya lagi gitu loh Pak. Betul. Terus dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahan itu gitu. Nah sebenarnya mungkin juga sudah dilakukan oleh BEK dalam penanganan, artinya kami ingin mengorek gitu loh, biar kami sebagai guru ini tidak harus apa-apa ketika ada masalah BK larinya seperti itu. Jadi biar kami itu juga para guru ya, gimana sih cara penanganan anak ini biar kesannya guru tidak sebagai penghukum, tapi kalau sama BK malah jadi teman. Terus yang disegani sama anak cuma BK-nya, setelah kembali ke guru lagi kembali betul ya. Terus mereka melakukan mengikuti aturannya dengan keterpaksaan gitu. Harapannya bisa kita saling betul BK bagaimana penanganannya. Nah kalau di segitiga restitusi sendiri itu kan ada 3 tahapan gitu Pak. Yang pertama menstabilkan identitas, jadi menanyai kenapa kok melakukan pelanggaran tersebut seperti itu. Biasanya kan guru-guru, kamu ngantuk semalam nggak tidur ya, langsung mengejas gitu. Nah kalau sudah mengejas malah betul, ngantukan, buronan seperti itu gitu. Nah harapannya ketika di tahap menstabilkan keadaan ini, guru itu tahu apa yang menjadi penyebab si anak melakukan pelanggaran tersebut, terus memberikan penguatan bagaimana bahwa dalam melakukan kesalahan itu tuh juga wajar gitu loh Pak, karena kita semua manusia, ada kalanya ya ngantuk itu wajar gitu, ada kalanya kita tersulut emosi terus pengen jotos temennya, itu juga wajar kalau prinsip kita dilukai oleh lawan kita gitu. Nah itu tuh langkah pertama dalam sebuah restitusi. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah, menanyakan apa benar tadi kamu melakukan seperti ini, kalau misalnya tidak melihat langsung kejadiannya gitu Pak. Terus anak diminta untuk bercerita kejadian yang sebenarnya seperti apa, terus kira-kira pantas tidak apa yang dia lakukan itu gitu. Nah kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinannya, sebenarnya yang keyakinan yang sudah dibentuk di awal itu seperti apa. Nah terus diminta untuk mengutarakan konsekuensi apa yang tepat untuk dia terima dan pembelajaran apa ke depannya. Nah untuk 3 tahapan segitiga restitusi ini di BK sudah diterapkan. Bagaimana kalau misalnya sudah diterapkan, penerapannya lebih ke bagaimana gitu misalnya? Ya sebenarnya kalau misalnya ada anak yang ada masalah begitu, kalau prinsip saya secara pribadi kita hampir mirip kayak ini Bu, montir ya istilahnya. Montir, jadi kita ada istilahnya orang datang atau ibu datang ke kami, kan nggak mungkin langsung kita perbaiki, kita tanya dulu ya. Kita tanya dulu rusaknya di mana, sebabnya apa, kenapa, nah, seperti itu. Jadi kita cek dulu ini anak ini kenapa sih. Kita cek dulu anaknya kenapa. Kalau misalnya ada permasalahan dengan orang tua atau permasalahan dengan teman, baru kita nanti diskusi di situ. Diskusi terus kita pakai refleksi Bu. Nanti mereka bercerita dulu. Kalau misalnya ada kejadian perkelahian misalnya, kita suruh anak bercerita dulu di kertas, suruh menceritakan tadi bagaimana kejadiannya, terus apa pemicunya, terus nanti kita juga di pihak lain kita juga suruh menceritakan. Jadi nanti kita compare. Berarti tahapan validasi tadi ya kita compare, kita buat semacam kayak apa gitu, menyatukanlah dari 2 catatan ini, kita simpulkan, buat simpulan seperti itu. Kita buat simpulan, terus setelah itu bagaimana kelanjutannya. Jadi keyakinannya tadi bagaimana kelanjutannya, terus seperti ini, terus bagaimana langkah selanjutnya. Sudah misalnya tadi sudah berkelahi terus sudah sakit, terus langkah selanjutnya bagaimana, apakah dengan berkelahi memperoleh sesuatu, apakah dengan berkelahi mendapatkan sesuatu, apa sih yang didapat dari berkelahi. Nah kita utarakan di sana. Nah setelah itu karena sesuai dengan aturan sekolah misalnya, kita sesuaikan bagaimana. Nah, kalau sesuai dengan aturan sekolah seperti ini, nah kalian mau bagaimana setelah ini untuk hukumannya, mau bagaimana sesuai dengan
yang kalian lakukan. Jadi kita tawarkan seperti itu. Dan itu berhasil ya Pak? Alhamdulillah sih ada beberapa yang berhasil Bu, cuma ada beberapa yang kadang kurang. Anaknya memang sudah cenderung anak yang bebal terutama itu yang agak sulit untuk pengendalian, terutama biasanya kelemahannya adalah anak yang untuk diajak diskusi itu sulit. Itu agak sulit untuk melakukan seperti ini karena dia hanya sebatas diam, dia hanya sebatas menjawab tidak tahu. Itu kalau kami mendapatkan siswa yang jawabannya hanya nggak tahu, itu agak sulit. Dia nggak mau terbuka. Langkahnya ya kita cross check ke teman-teman yang lain. Cross check teman lain, kalau permasalahannya dengan teman ya kita cross check teman lain, tetapi tidak hanya satu sumber, dengan beberapa sumber. Nanti kalau di kelasnya ternyata ada guru ya kita dengan melibatkan guru, melibatkan wali kelas juga. Nanti juga mungkin kalau perlu dengan orang tua ya kita libatkan orang tua. Seperti itu. Terakhir Pak Bakti, karena kan BK ini pasti bersinggungan dengan tim tatip sekolah gitu ya. Nah, dengan yang tim tatip, anggapannya anak-anak tim tatip ini adalah penghukum begitu kan. Kedudukannya sendiri dari BK dan tatip itu, BK lebih ke bagaimana dalam mendukung programnya tatip biar kesannya kalau di BK dibelani, tapi kalau di tatip begini, itu apa ya, di posisi BK memposisikan diri sebagai apa? Kalau BK posisinya sama seperti BK, yang jelas kalau di sini harusnya berkolaborasi. Jadi tatip itu adalah hukum Bu ya, hukum. Terus nanti di BK itu sebatas lebih ke pembinaan. Jadi misalnya ada salah satu anak yang kena hukuman nih dari tim tatip. Nah kalau sudah ini langsung dilempar ke BK. Sebaiknya gini Pak, sebaiknya dari tim tatip itu lebih baik tidak kalau di tatip itu tidak hanya hukum, tapi juga menerapkan segitiga restitusi ini dulu di tatip. Kemudian jika memang sudah anak ini memang butuh penanganan lanjutan, baru diserahkan ke BK. Ya itu juga perlu Bu, itu perlu ya, karena misalnya kayak kasusnya mungkin anak terlambat ya, anak terlambat sekali kan nggak mungkin langsung ke BK. Betul. Ya jadi beberapa kali dulu, terus nanti misalnya, kok ini kok sering terlambat, nah baru nanti dari tatip untuk mencari nih. Nah setelah itu baru nanti dilimpahkan ke BK. Ini istilahnya anak A sering terlambat, ini datanya, terus ini istilahnya catatannya, nah seperti itu. Nanti untuk BK menindaklanjuti dengan pembinaannya, dengan apa istilahnya ajak ngobrolnya, terus nanti mencarikan solusinya bagaimana biar supaya tidak terlambat seperti itu. Nah artinya kegiatan restitusi ini bisa dilakukan oleh semua bapak ibu guru. Sebenarnya sangat besar. Jadi biar apa itu ketika menghadapi masalah tidak langsung dilarikan ke BK gitu. Jadi kecuali kalau memang ya tadi si kakak belum cukup mampu untuk menemukan pembelajaran sendiri, baru nanti BK yang mengirim ke sana. Terima kasih Pak Bakti. Diskusi kita siang ini seputar dengan pelayanan anak dalam menangani anak terkait pelanggarannya berdasarkan dengan keyakinan kelas, posisi kita sebagai guru, terus kebutuhan mereka yang harus kita penuhi begitu, sama yang pelaksanaan dari restitusi. Nah, harapannya dengan kita diskusi ini nanti bisa memberikan manfaat kepada bapak ibu yang lain. Terima kasih. Sama-sama.